Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur lain yang ada di aplikasi. Jadi kalau misalnya untuk fitur login siswa, penilaian, dan analisa bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan fitur lain yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi kita bisa mencetak selain kartu ujian, daftar nilai, kita juga bisa mencetak daftar hadir. Jadi kalau misalnya kita mau cetak daftar hadir, klik saja daftar hadir, terus pilih sesinya apa, pilih ruangnya mana, dan pilih kelasnya apa. Kalau misalnya mau semua, ya udah klik aja cari semua. Terus kita tulis nama pengawasnya, kemudian kita bisa print. Contoh, di sini saya mau coba semua sesi di semua ruang dan di kelas 9A. Kita cari, nanti akan muncul datanya. Jurusan, sekolah, kelas, tanggal, sekarang tanggal 12 Maret kebetulan. Kemudian kita tulis apa nama siswanya siapa, terus proktornya siapa. Nah, pengawas di sini kosong. Kalau misalnya kita mau menuliskan nama pengawas, tulis saja namanya. Misalnya guru 1. Terus kita masukkan NIP-nya 1 2 3 4 5 6 misalnya. Kita print. Nah, ketika kita print, otomatis di sini akan ada nama guru dan NIP-nya. Kalau misalnya belum tahu guru siapa yang ngawas, kosongkan saja tidak apa-apa. Kemudian kita klik print. Selain itu, selain daftar hadir, kita juga bisa mencetak berita acara. Apabila ingin membuat berita acara, klik saja di cetak berita acara. Kemudian kita bisa pilih jadwal mana yang akan kita cetak berita acaranya. Terus kemudian kita pilih ruang mana yang mau dicetak berita acara. Contoh di sini lab komputer. Kita cetak. Nah, langsung saja akan otomatis mengisi berita acara. Jadi pada hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2020, SMP Smart Indonesia menyelenggarakan ujian bla 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 pada jam berapa sampai jam berapa sesuai dengan jadwal ujiannya. Akan muncul sesinya, kelasnya, ruangnya, kemudian jumlah peserta seharusnya dan jumlah yang hadir berapa, tidak hadir berapa, catatannya apa, pilih proktornya, kepala sekolah dan pengawasnya. Kalau misalnya kita mau print, tinggal print. Kalau misalnya kita sudah tahu nama pengawas dari masing-masing jadwal, klik saja pengawasnya, masukkan namanya, misalnya Joni dengan NIP-nya 1 2 3 4 5 6. Nah, nih. Nah, kita cetak, otomatis data pengawasnya akan ada di sini. Oke, kalau sudah, selanjutnya ada fitur untuk identitas sekolah. Jadi ini bisa kita rubah di awal sebelum kita menggunakan aplikasi. Dengan klik menu identitas sekolah, kemudian kita bisa rubah nama sekolahnya, kode sekolahnya, levelnya mau SMP, MTS, SMU, MA atau SMK, kemudian alamat sekolahnya, kemudian nama kepala sekolah, proktornya siapa, NIP-nya berapa, tahun ajaran apa. Bahkan kita kalau misalnya mau merubah warna, nih kebetulan di sini warna biru. Kalau misalnya kita mau merubah warna, misalnya menjadi ungu atau hitam atau merah, atau di sini saya mau merubah menjadi merah misalnya. Nah, klik aja update, otomatis nanti warnanya akan jadi merah sesuka dari proktor. Kemudian kita mau ganti logo, tinggal klik saja ikonnya, nanti kita pilih logonya apa. Kalau misalnya mau mengganti banner ketika login, klik saja gambarnya, kemudian pilih gambar bannernya apa. Kalau misalnya sudah oke semua, kita akan lanjut ke menu manajemen user. Nah, di menu manajemen user ini kita bisa melakukan tambah user, admin. Admin itu adalah proktor dan juga bisa menambah guru. User guru fungsinya adalah untuk melihat data dari siswa atau juga untuk melakukan penilaian apabila nanti tipe soalnya adalah esai. Loginnya sama seperti login proktor. Setelah ini kita akan mencoba login sebagai guru untuk melihat hasilnya. Dan kalau misalnya proktor kita pilih admin, kalau misalnya guru kita pilih guru untuk tambah user. Kalau mau edit tinggal klik aja ikon edit. Kalau misalnya mau hapus tinggal saja klik hapus. Dan pastikan kalau menghapus jangan hapus guru yang sudah ada jadwal ujiannya, karena itu bisa mempengaruhi datanya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah menu backup dan reset. Menu backup dan reset ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan backup data dan juga reset data dan juga restore data. Jadi, kalau misalnya kita mau simpan data ujian kita, tinggal pilih saja. Misalnya kita mau
backup data ujian, data kelas, mata pelajaran, bank soal, siswa, dan identitas. Misalnya kita mau backup semua, ya tinggal masukkan, kita centang aja semuanya, terus kemudian kita masukkan passwordnya, misalnya passwordnya admin. Nah, kemudian kita backup. Otomatis akan jadi backup tanggal backupnya dan ekstensinya SQL. Nah, ini simpan saja kalau misalnya kita mau mencoba impor atau restore. Nah, kalau misalnya mau mengembalikan data tadi, tinggal kita pilih file SQL tadi. Contohnya tadi ada di download, di backup. Nah, yang di backup ini kita bisa klik dan kita masukkan password kemudian restore. Setelah kita restore, otomatis data yang kita backup tadi akan ke restore. Terus menu yang ketiga adalah menu reset. Nah, menu reset ini fungsinya adalah untuk melakukan reset data. Jadi di sini kalau misalnya kita menghapus data ujian yang sudah ada, kita mau hapus dan mulai ujian baru, kita tinggal hapus saja. Jadi di sini kita tinggal bisa pilih yang mau di reset data ujian, bank soal, siswa, kelas, atau mata pelajaran. Kalau kita centang semua, otomatis aplikasi akan kosong. Kalau misalnya kita hanya menghapus data ujian, maka yang akan hilang adalah data ujian siswa, seperti nilai dan jadwal ujian aja yang hilang. Tapi bank soal tetap ada, siswa tetap ada, mata pelajaran tetap ada. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus data, hapus saja yang kita centang. Kalau misalnya tidak menghapus, tidak usah kita centang. Tinggal masukkan password dan klik reset. Otomatis aplikasi bersih. Ini adalah saran. Apabila kita ingin menggunakan untuk ujian sekolah, kan ujian sekolah itu dikerjakan oleh banyak siswa. Kalau misalnya kita tidak meriset datanya di setiap hari, maka siswa bisa mengerjakan di hari selanjutnya, tapi untuk server akan lebih berat karena data sebelumnya sudah menyimpan data. Jadi lebih baik kalau misalnya kita mau melakukan ujian sekolah, untuk masing-masing hari setelah mendapatkan nilai, kita bisa backup dan kemudian kita bisa reset lagi supaya hari selanjutnya ujiannya bisa bersih lagi datanya dan server tidak berat.